Kak Wen Yuan. Tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Apa yang ditakutkan? Bagaimanapun juga, cepat atau lambat, kamu akan menjadi pengantinku. Cepat atau lambat hari ini akan tiba. Kak Wen Yuan, kalau ada orang lain yang melihat kita akan celaka, kepala desa kami sejak awal sudah tidak setuju aku menikah ke desa Xiashui. Para orang keras kepala di desa Shangshui itu, aku tidak takut pada mereka. Kalau mereka tidak mengizinkanmu menikah, aku akan menculikmu. Pokoknya, aku sudah memilihmu. Kak Wen Yuan, aku juga sudah memilihmu. Aku hidup adalah milikmu. Mati adalah arwahmu. Jadi tunggu apa lagi? Kak Wen Yuan. Kalau begitu, pelan-pelan ya. Aku ini pertama kali. Tidak tahu malu. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Hancur nama baik. Ayo ikuti. Ayo. San Shui tuntun jalan di depan. Di sana. Kak Wen Yuan, bagaimana? Jangan takut. Cepat pakai. Ayo. Ayo. Bagus, tertangkap basah. Aduh, kamu mempermalukan diri sendiri. Di mana aku harus menaruh muka ini? Aduh. Kak Wen Yuan, Jangan takut. Yuan Yuan. Kami desa Sangsui dan Xiasui. Sudah 100 tahun tidak menikah antar desa. Kamu menggoda perempuan kami, gadis dari desa Sangsui. Itu berarti kamu melanggar tabu besar desa Sangsui. Hari ini kalau kamu tidak memberi penjelasan kepada desa Sangsui, kamu tidak akan bisa tenang. Persetan. Kamu yang mengadu, ya? Aku akan menghajarmu sampai mati. Ayah, tolong aku. Orang. Panggil orang. Orang, ikat anak itu bawa ke kuil keluarga Zeng. Adakan sidang umum bawa pergi. Lepaskan aku. Ini urusan suka sama suka, bukan urusan kalian. Kamu selingkuh, kamu mesum, kamu selesai. Bawa pergi. Lepaskan aku. Mas Wen Yuan. Ayo, ikuti. Ayo. Ayah, Itu orang dari desa Xiasui. Kenapa takut sama mereka? Mereka yang salah. Kebetulan, kita hitung dengan mereka. Apa yang kalian lakukan? Berani memukul orang desa Xiashui, anak muda kamu bosan hidup? Sudah belasan tahun tidak ada perkelahian. Lupa kehebatan desa Xiashui. Sudah lupa. Serang mereka, serang mereka, serang mereka. Aku bukan apa-apa kalau takut sama kalian. Bicaralah menurut aturan leluhur. Kalau tidak jelas baru boleh berkelahi. Anak nakal dari desa Xiashui merusak kehormatan. Kesucian gadis desa Shangshui, hari ini harus memberi dia penjelasan. Wen Yuan, apa kamu melakukannya? ayah aku dan Xuelan suka sama suka. Bajingan. Kamu anak tidak berguna. Bawa pergi. Aduh, Bajingan, aku bunuh kau. Karena kau tidak patuh. Karena kau tidak patuh. Yu Jiangwo, kau pikir dengan memukul beberapa kali sudah selesai? Desa Shuangshui kami. Sejarah lebih dari 200 tahun, karena pembagian air 80,20 dari zaman Dao Guang sampai sekarang terus bertengkar. Menurut aturan leluhur tidak boleh menikah sampai mati, sampai tua tidak boleh berkeluarga. Hari ini kau melanggar aturan leluhur. Harus memberi kami penjelasan. Harus memberi kami penjelasan. peraturan sialan, apa itu? Semua feodal. Kalau tidak kita hancurkan aturan kuno ini, desa Shuangshui tidak akan pernah maju. Diam. Aduh, soal ini. Kita tidak berada di pihak yang benar. Katakan, mau bagaimana? Pembagian air, 80,20 dibalik. Kami dapat 80% air, 80% air. Kakak Dashan ini. Tidak mungkin, kampung bawah kami kering, kurang air bisa bikin orang mati kelaparan. Jangan salahkan kami, kampung atas tidak punya peri kemanusiaan. Kebiri si bajingan itu. Pergi. Berani kau? Lihat saja apakah aku berani. Jangan sentuh dia. Aku sukarela. Kau masih bicara, dasar bodoh. Muka bapak kau buat malu. Ah, aku cuma ingin menikah dengan kakak Wen Yuan. Aku cinta dia. Tidak tahu malu. Bagaimana kau bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Aku bunuh kau.
Suelan adalah pilihanku. Berani kau sentuh dia? Aku yang akan mengebiri kau dulu. Lalu perlahan-lahan menyiksanya. Aduh, Nak, ditendang di mana? Ada apa? Ditendang di mana sih? Pak. Telurnya hancur. Keluarga Zeng kami ini akan punah. Putus keturunan. Nak, kau terlalu kejam. Hari ini aku kebiri kau. Kakak Dainian, mohon ampun. Anak ini belum ngerti. Kalau mau salahkan aku sebagai ayah yang tidak mendidik dengan baik. Aku minta maaf padamu. Pergi. Nak, kau melanggar aturan leluhur. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Kakak Dainian, aku bersujud padamu. Kumohon lepaskan anak nakal ini. Pak, jangan berlutut padanya. Cepat bangun. Jiangguo, kau harus pikirkan baik-baik kampung Xiashui kami. Tidak pernah pada kampung Shangshui, berlutut dan bersujud. Lututmu ini bukan hanya kehilangan muka, kau nanti juga akan dikeluarkan dari silsilah keluarga Yu. Anak sudah tidak ada. Aku butuh harga diri. Apa gunanya silsilah keluarga? Pak, Zeng Danian, sudah cukup? Belum cukup. 3 air ini milik cabang utama keluargaku, pewaris tunggal. Menghancurkan 3 air berarti menghancurkan garis keturunan cabang utama keluargaku. Kalau mau bersujud, lakukan untuk cabang utama keluargaku 81 leluhur, masing-masing 3 kali sujud, total 243 sujud. Apa? Kamu? bajingan, kamu keterlaluan. Kalian kelewatan. Baik, karena tidak mau bersujud, maka kalian serahkan air atau serahkan nyawa. Serah air atau serah jiwa? Jangan serahkan air. Kalau air diserahkan, 3 hektar sawahku bagaimana? Pembagian air 80,20 adalah warisan leluhur, yang didapat dengan nyawa, tak boleh diserahkan. Yu Jiangwo, terserah kamu. Desa Shangshui kejam. Desa Xiashui tidak berperasaan. Baik. Baik. Aku ingat kalian. Diam. Berikan pisau itu padaku. Aku sendiri yang akan menghabisi binatang ini. Pepatah kuno mengatakan, anak tidak dididik, salah ayah. Wenyuan hari ini telah membuat masalah sebesar ini. Ini adalah aku, sebagai ayahnya yang gagal mendidiknya. Hari ini, aku, Yu Jiangguo, akan memberikan kepada kalian desa Shangshui. Pertanggungjawaban kepada keluarga Zeng. Wenyuan, cepat lari. Cepat pergi. Kak Wenyuan, Lari. Ambil senjata. Ayo. Kembali sini. Kau mau membuat ayahmu marah? Pergi. Pergi dari desa Shuangshui. Pergi sejauh mungkin. Ayah. Ayah, biarkan aku masuk. Aku akan melawan mereka. Cepat pergi. Ayah. Kak Wenyuan, Ayo pergi. Ayo. Xuelan, aku tidak mau tinggal di tempat ini. Aku akan ke kota untuk mencari peruntungan. Kau mau ikut denganku? baik. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hidup dengan bahagia. Aku percaya padamu. Kalau begitu, kita pergi sekarang. Hei Kak Wenyuan, aku ingin pamit pada nenek. Sekalian, ambil beberapa pakaian. Aku akan di tempat biasa. Menunggumu sampai pagi. Baik, aku pasti akan menemuimu. Mau kemana? Ayah, kumohon, biarkan aku pergi. Jangan berpikir untuk pergi. Kamu harus menikah dengan keluarga Zeng sekarang juga. Sekarang,
juga menikah dengan Sang Shui. Tidak, aku tidak mau menikah. Bunuh saja aku tidak mau menikah. Anakku, ayah memohon padamu, keluarga kita adalah pendatang. Untuk bertahan hidup di desa Shuangshui, kita harus bergantung pada keluarga Zheng. Sekarang San Sui menjadi cacat karena dirimu, bagaimana kami bisa hidup? Ayah, tanpa Kak Wen Yuan, aku akan mati. Jika mau mati, matilah di rumah besar keluarga Zheng. Ayah, Ayo, cepat, cepat. Bajingan kecil itu apakah ada di sana? Pergi lihat, baik. Ayah, aku pergi. Aku pasti akan sukses. Keluarga Zheng, hutang darah ini cepat atau lambat akan kubuat mereka membayarnya. Aku akan di tempat biasa. Menunggumu sampai subuh. baik. Aku pasti akan mencarimu. Zhao Xuelan, aku salah menilaimu. Makan sudah siap. Yang belum bayar biaya makan bekal sendiri. Wen Yuan, kamu juga tidak pacaran, kenapa makan sedikit sekali, kerja di proyek berat, jangan sampai tubuhmu kelelahan. Angkat batu bata dan besi. Tidak ada hari sukses. Aku ingin mengumpulkan uang. Buka usaha kecil. Kalau nanti sukses, jangan saling lupa. Keselamatan kerja paling penting. Pastikan hilangkan semua bahaya keselamatan di proyek. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Itu putri bos besar. Kesempatan untuk sukses ada di depan mata, tapi aku malah makan roti kukus di sini. Nih, Wen Yuan, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. 10 tahun lalu, kalau bukan aku yang memperkenalkanmu kepada ayahku, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang. Posisi orang terkaya di Yuncheng, sekarang malah menjatuhkan orang yang sudah susah. Mau mengakui sisi kami. Grup yang Kalau aku tidak mengingat, budi baikmu dulu yang telah membantuku. Itu bukan akuisisi, tapi likuidasi kebangkrutan. Aku tahu. Perusahaan Yuan Shui milikmu mengeluarkan 3 miliar. Apa Takungga untuk mengakuisisi grup yang rugi? Ini kompensasiku untukmu. Aku sudah menghabiskan banyak tenaga untuk proyek ini, survei. Desa Shuangshui ini. Proyeknya bagus sekali. Ini terdiri dari 2 desa alami yang membentuk desa administratif, terbagi menjadi desa atas dan bawah. Total ditanam lebih dari 2.000 pohon persik. Selain itu juga ada air mineral dan batu alamnya. Semuanya bagus, tapi terlalu terisolasi. Transportasinya. Proyek lain semua disetujui. Proyek ini tidak disetujui. Kenapa? Desa Shuangshui sangat bernilai untuk pengembangan komersial. Mulai sekarang, proyek apapun yang terkait desa Shuangshui, proyek tidak disetujui.
Paman Dasan, jangan minum lagi. Cepat ceritakan, dana investasi grup yang, kapan sampai? Iya, cepat ceritakan. Paman Dasan, apa maksudnya? Bukankah grup yang bilang, akan berinvestasi? Kenapa jadi batal? Grup yang bangkrut. Sekarang sudah diakuisisi grup Yuan Shui. Tapi direktur utama grup Yuan Shui sendiri yang menolak investasi ini. Yah, tidak ada cara. Ada apa dengan desa Shuangshui kita? Desa-desa tetangga sudah makmur, hanya desa kita? Apa karena kemampuannya kurang? Atau orangnya yang kurang? Dulu selalu bertengkar, sudah berapa kali kehilangan kesempatan untuk jadi kaya, sekarang? Semua ingin hidup enak, tapi sudah tidak ada kesempatan. Ya, katamu? Aduh, sungguh menyedihkan. Yah, Danian, apa ada cara lain? Apa lagi yang bisa dilakukan? Coba lihat ke atas 10 generasi, semakin ke atas semakin miskin. Bahkan jika gali kuburan leluhur, tidak akan ketemu barang berharga. Memang, para pemuda tidak mau pergi merantau, para gadis pergi, tapi tidak mau pulang. Desa Shuangshui kita bahkan tidak punya kerabat yang kaya. Sekarang bicara begini, untuk apa? Semua tahu desa kita miskin. Kapan bisa kaya? Kapan bisa jadi kaya raya? Pergi memohon bantuan. Siapa? Direktur utama grup Yuan Shui. Siapa yang pergi? Di desa kita yang pernah ke ibu kota provinsi, hanya kau dan aku, satu pergi, satu tinggal. Aku ini pemarah, tidak cocok minta-minta, kau saja yang pergi. Baik. Oh iya, Xuelan, dia lulus SMA? Tahu sopan santun, biar dia temani kau. Setuju. Kita semua kumpulkan uang, untuk Dashan dan Xuelan sebagai ongkos perjalanan. Nasib desa kita, hidup atau mati, bergantung pada kali ini. Bu, aku dapat penghargaan lagi, siswa teladan. Baik, Nian Yuan kita semakin hebat saja. Ibu bangga padamu. Nian Yuan, kenapa kamu robek? Setiap kali ayah lihat aku dapat penghargaan pasti marah. Terus dia mabuk dan pukul ibu. Aku tidak mau ibu disakiti. Asal ibu tahu aku berprestasi, tahu aku dapat penghargaan sudah cukup. Percuma simpan kertas ini. Anak baik. Bu, nanti kalau aku sudah besar, pasti aku bawa ibu pergi dari keluarga Zheng. Pergi dari desa Shuangshui. Kita tinggal di kota, hidup enak. Anak sialan. Mau tinggalkan gua pergi kemana? Nikmati hidup ya. Zheng Sanshui, jangan panggil dia begitu. Dia punya nama. Gua hari ini tidak ada waktu untuk marah-marah sama anak kecil ini. Masuk. Gua mau bicara sama lo. Pergi main. Aku takut dia akan pukul ibu lagi. Tidak apa-apa. Ibu bisa jaga diri sendiri. Pergilah. Xuelan. Desa memintaku menyampaikan padamu satu hal. Apa itu? Kau masih punya pikiran seperti itu? Kau sanggup? Biar diludahi banyak orang. Gua juga rela. Xuelan. Coba saja. Kau wanita. 10 tahun kau tak biarkan aku sentuh. Kau masih berharap Yuan Yuan akan kembali padamu. Aku bilang padamu, dia sudah mati di luar sana. Mustahil. Orang dari desa tetangga. Pulang dari kota 2 tahun lalu. Bilang dia merampok dan memperkosa di luar. 3 tahun lalu sudah divonis. Sudah ditembak mati. Mustahil. Dia bukan orang seperti itu. Jangan asal menuduh. Masih berani membelanya. Sayangku. Sayangku. Perempuan tak bisa dijinakkan. Dan anak kecil itu, cepat atau lambat akan kubunuh kalian. Kakek, cepat, bunuh. Cukup. Setiap hari pukul istri kau ini binatang. Perempuan jahat pantas dipukul. Xuelan, desa minta kau menemani Dashan ke kota. Kau bisa baca. Kau bantu paman Dashan cari jalan. Setelah kau pergi Nian Yuan akan tinggal di rumahku. Aku tak akan biarkan binatang ini melangkah setapak pun.
Bukankah uang kumpulan warga keluarkan? Minum lagi cepat atau lambat mati karenanya. Suelan. Ini nyawa desa Shuangshui kami serahkan padamu. Sesampai di kota, kau harus bawa kabar baik ya. Aku berusaha. Lihat saja ini tempat apa. Langsung masuk saja. Pak Direktur, kami mencari grup Yuan Shui. Ketua direksinya, tolong beri kami kemudahan. Ini, ambil rokok. Mau bertemu ketua direksi. Ada janji? Janji? Janji temu? Apaan tuh? Tidak ada janji. Cepat pergi. Tolong beri kami kemudahan. Kami sudah datang dari jauh. Ada apa di pintu? Sejak kita mengambil alih grup yang, proyek-proyek mangkrak itu mulai berdatangan. Segera selesaikan. Baik, Pak Direktur. Kalau begitu kita hari ini tidak lewat pintu depan, lewat parkir bawah tanah, biar tidak repot dengan orang-orang itu. Katanya, plat mobil orang kaya pasti 888 atau 999. Plat mobil ini bagus sekali. Siapa tahu. Mas, mobil itu apa? Punya ketua direksi. Iya. Ada apa? Suelan? Hei, kau balik. Kau mau celakai aku? Cari mati. Pak Direktur, tolong bantu desa Shuangshui. Pak Direktur, kumohon selamatkan kami. 400 penduduk desa Shuangshui. Maaf, Pak Direktur. Kami lalai. Aku milikmu saat hidup. Mati pun aku milikmu. Lepaskan aku. Ini urusan suka sama suka, bukan urusan kalian. Ayah. Hei, kalian berdua orang udik. Ada apa lagi? Kenapa belum pergi? Pergi. Ternyata, Direktur Grup Yuan Shui adalah Wen Yuan. Kamu. Apa kabar? Ayo naik, bicara di atas. Selamat pagi, Direktur. Selamat pagi, Direktur. Wen Yuan ini adalah anak dari desa kita yang paling sukses. Ikuti. Silakan duduk. Tidak usah. Kalau duduk, nanti kotor, jadi tidak enak. Kami datang kali ini mau Duduk, bicara. Furniturnya bagus. Dengar Paman Dasyan juga merokok? Rokok ini tidak murah, ya? Ini cerutu Kuba impor, Kohiba langka. Satu batang $10.000. $10.000 itu berapa? 70.000 yuan. 70.000? Setiap keluarga di desa kami pendapatan setahun belum sampai 2.000. Satu batang rokok kecil ini setara dengan seluruh penduduk desa pendapatan setahun. Saya tidak sanggup. Oh iya, saya bawa kok. Lebih baik hisap punya saya. 10 tahun tidak berubah. Inilah akibat dari kehilangan nurani. Akibatnya. Katakanlah. Ada apa? Kami dengar grup Yuan Shui menolak investasi ke desa kami.
Kami datang memohon Direktur Utama Grup Yuan Shui. Tapi tidak menyangka. Benar proyek itu yang saya tolak. Kenapa? Desa Shuangshui kami sumber daya investasinya cukup baik tidak kalah dengan desa lain. Kenapa pertanyaan itu seharusnya tidak kau tanyakan padaku? Tanyalah pada orang-orang desa Shuangshui. Dulu kami bersalah padamu. Kamu punya dendam ini itu wajar. Tapi penduduk desa ini benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Lihatlah Tieshan, anak paman baru saja menikah istrinya kabur bulan lalu. Bibi yang masih muda meninggal karena sakit karena tidak punya uang berobat. Juga Zheng Laoqi dari desa Shangshui hanya karena labu busuk, tidak tega membuangnya. Keluarga itu hampir semua mati. Dan lihatlah. Permisi, apa hubungannya denganku? Aku tahu Wen Yuan. Kau benci desa kita benci orang-orang di desa. Tapi desa kita, seluruh desa sudah digali semua kerabat, sekarang benar-benar tidak ada yang bisa membantu kita orang kita, kami tidak minta banyak. Hanya sekitar 1 juta? Tidak ratusan ribu juga boleh? Nanti untungnya kau ambil bagian terbesar. Asalkan penduduk desa kita bisa bertahan hidup saja. Hei, aku ingat Forbes tahun ini, daftar orang terkaya sudah keluar. Apakah aku masuk daftar? Direktur Utama tahun ini, Anda peringkat ke-7 nasional pertama di Yuncheng kekayaan 180 miliar. Memang sekitar 1 juta bagiku mudah saja. 1 juta bagaimana cukup? 10 juta. Ini 10 juta. 10 juta terlalu banyak. Terlalu banyak, tidak akan habis. Hai, tahu hari ini adalah ulang tahun Nona Yang. Beli kalung untuknya. Ya. Aduh. Orang kota benar-benar kaya. Rayakan ulang tahun, beli kado semewah ini. Paman Dashan, pulanglah. Jangan pernah datang lagi ke Yuan Shui Group. Aku tidak akan kembali. Wen Yuan, kalau ini. Kak Wen Yuan, pulanglah. Lihat gunung itu. Lihat sungai itu. Lihat hutan itu. Jangan bicara lagi. Aku terhadap tempat itu tidak punya rasa sayang. Yang ada, hanyalah kebencian yang tak berujung. Aku benci ketegaran kalian. Benci kejahatan kalian. Benci pengkhianatan kalian. Wen Yuan, kami semua tahu bahwa kami salah. Demi ayahmu. Jangan sebut ayahku. Kau tidak pantas. Waktu itu, kalau bukan karena kamu yang tidak menolong, apakah ayahku akan mati? Wen Yuan, kamu tahu situasi waktu itu? Aku juga demi leluhur kita yang meninggalkan air 8 bagian itu. Air 8 bagian berhasil diselamatkan. Tapi, apakah desamu Xia Shui Chun sudah bangkit? Sekarang air ledeng sudah merata. Siapa yang masih peduli air 8 bagian? Tapi demi air 8 bagian itu. Kamu melihat dengan mata kepala sendiri ayahku dipukuli sampai mati oleh orang lain. Aku salah hari ketika ayahmu pergi. Aku sudah menyesal. Antarkan tamu. Tuan-tuan direktur kami sangat tidak senang, sebaiknya tuan-tuan pulang dulu. Wen Yuan Paman Dashan bersujud padamu. Paman Dashan, Anda tidak boleh bersujud. Kampung kita Shuangshui Chun. Tidak ada yang lebih tua bersujud kepada yang lebih muda adatnya. Waktu itu tidak menolong Jiang Wo dan Wen Yuan Paman Dashan malu selama 10 tahun. Sujud ini adalah sebagai penyesalanku Wen Yuan. Semua kesalahan adalah salahku. Dengan orang lain di Shuangshui Chun tidak ada hubungannya. Kau lihatlah demi semua yang semuanya dari leluhur yang sama atas dasar itu. Selamatkan kampung kita Shuangshui Chun beri jalan hidup. Tidak ada hubungannya keluarga Zheng kejam. Desa Shangshui Chun sangat agresif. Desa Xia Shui Chun dingin dan tidak berperasaan. Wajah mereka sampai sekarang masih kuingat dengan jelas. Kau bilang tidak ada hubungannya. Pak Ketua, kita 10 tahun belum pernah semarah ini. Kali ini kalian sungguh sudah terlalu kelewatan. Kau pergi sendiri atau aku yang mengusirmu? Aku tidak bisa kembali. Ini adalah kesempatan terakhir bagi desa Shuangshui. Aku tidak boleh melewatkannya. Suelan berlutut. Kau ikut berlutut juga. Wen Yuan, kau boleh benci kami, tapi kau juga harus ingat hubungan masa lalu dengan Suelan. Suelan, selama ini dia demi kau juga sudah banyak menderita. Paman Dashan, jangan bicara lagi. Sejak dia menikah dengan keluarga Zheng tidak pernah hidup sehari pun dengan baik. Zheng Sanshui si pemabuk 3 kali sehari selalu minum. Kalau mabuk,
Dia melampiaskan pada Suelan pukulan, yang dia terima adalah karena kau. Apa katamu? Kau menikah dengan Zheng Sanshui? Hahaha. Baik, baik, baik. Kakak Wenyuan. Baik, aku setuju. Aku akan kembali ke desa. Tapi, ada syarat. Katakan, syarat apa? Aku setuju semuanya. Aku ingin ziarah kubur dulu, baru ke desa. Sudah sepantasnya, lihat ayahmu dulu. Makam ayahmu ada di pintu masuk desa kita. Aku ingin semua penduduk desa Shuangshui berkabung dan memakai kain putih. Semua berlutut di depan makam ayahku. Biarkan ayahku tahu bahwa kalian yang mengundangku kembali. Penduduk desa Shangshui harus pergi. Penduduk desa Xiashui juga harus pergi. Keluarga Zheng. Satu pun tidak boleh kurang. Apa? Tidak bisa. Baik. Aku yang ambil keputusan. Dulu aku bersalah pada ayahmu. Layak aku berlutut. Baik. Setuju? Baik, terima kasih, keponakan. Kamu pulang dulu. 3 hari lagi adalah hari meninggalnya ayahku. Aku akan kembali. Shuelan, ayo kita pergi. Kamu pulang dulu. Zhao Shuelan, kamu tetap di sini. 3 hari lagi ikut aku pulang ke desa. Ini. Aku sudah lama meninggalkan rumah. Tidak bisa menemukan jalan pulang. Butuh dia untuk menuntun jalan. Ya sudah, kamu dan Shuelan bernostalgia. Suruh Shuelan cerita padamu tentang tahun-tahun ini, kejadian di desa kita. Paman Dashan, aku. Shuelan, kalau begitu aku pergi dulu ya. Lihat kan, inilah mereka. Demi kepentingan sendiri, bisa seenaknya meninggalkan orang lain. Bukan begitu. Paman Dashan, demi desa Shuangshui. Persetan desa Shuangshui. Ayo pergi. Hari ini, ulang tahun, Rongrong. Aku antar kamu bersiap-siap, bersama-sama rayakan ulang tahunnya. Zhao Shuelan, aku akan buat kamu lihat. Mengkhianati aku, Yuan. Apa yang telah kamu lewatkan? Rongrong, nikahilah aku. Sun Tiancheng, apa kau bercanda? Cepat berdiri. Rongrong, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun lamanya. Apa kau belum mengerti perasaanku? Cepatlah bangun. Aku takut Wenyuan salah paham. Yuan, jika dia benar-benar mencintaimu akan bertahun-tahun tidak menikahimu. Sadarlah. Dia telah mengambil alih grup Yang. Jika engkau bersamaku, kau bisa bangkit kembali. Terimalah. Tidak masuk akal. Berlian merah muda ini aku datangkan dari luar negeri seharga 1 juta, dikirim melalui udara. Melambangkan penuh cintaku padamu. Barang seharga 1 juta berani-beraninya kau berikan? Direktur Sun. Ulang tahun Rongrong kau hanya memberikan barang murahan? Grup Tiancheng milikmu, apa hampir bangkrut? Apa perlu aku memulai prosedur akuisisi? Yuan, kau. Wenyuan, akhirnya kau datang. Jika kau tidak datang, mungkin aku akan menerima lamaran Direktur Sun. Siapa dia? Dia adalah orang dari kampung halamanku. Namaku Zhao Shuelan. Aku Yang Rong. Ternyata dia Nona Yang. Cantik dan modis. Yuan, kau bilang berlianku tidak layak? Lalu apa yang kau siapkan? Jangan-jangan kau datang dengan tangan kosong? Aku orang biasa, gak bisa menghargai. Cuma merasa berlian ini banyak dan berkilau. Kamu pasti suka ciuman raja. Cantik banget. Aku sebelumnya di pameran perhiasan lihat aja langsung suka, tapi 10 juta, mahal banget. Gak nyangka kamu masih ingat. 10 juta. 10 juta. Yang penting kamu suka. Bawain dong. Baik. Sudah. Sayang-sayang kamu, muat. Aduh, sayang-sayang kamu. Muah. Ayo, minum dulu. Dari mana datangnya orang udik? Pesta ultah Rongrong. Kenapa orang yang gak level bisa datang? Orang kayak kamu datang. Cuma nurunin level pesta. Tahu nggak? Aku. Iya, kampungan banget. Sekarang siapa yang masih pakai model gini, model gitu, orang udik. Karena ini teman sedesa, Kak Wenyuan. Ya udah duduk di luar aja, aku di sana udah siapin buat para sopir buka meja.
Mau kemana? Dirimu yang dulu bukankah sangat berani? Kenapa sekarang beberapa kalimat kata-kata kasar saja tidak bisa dengar? Aku tidak mau merepotkanmu. Hai Tao, antar dia ganti gaun. Baik Nona Zhao, silakan. Direktur Yu, Cinderella ini sudah pergi juga. Kita bicara tentang kerjasama. Maaf, saya tentang kerjasama dengan Tiancheng Group sama sekali tidak tertarik. Direktur Yu, kita bisa cari uang bersama kan, bukan? Dengar-dengar kamu saat mewarisi grup yang waktu itu punya banyak proyek bagus ya. Kita semua bersama-sama keluar uang, bersama-sama mengerjakan proyek itu. Bagus kan? Baik. Desa Shuangshui punya 2.000 pohon persik. Kamu bisa pergi ke sana memetik persik. Direktur Yu, jangan bercanda. Daerah pegunungan terpencil itu, bikin jalan saja, harus habis puluhan juta. Dengan apa balik modalnya? Jual persik, butuh ratusan tahun. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Aduh, Direktur Yu. Proyek di Nancheng itu. Rongrong, selamat ulang tahun. Terima kasih, Wen Yuan. Ketua Nona Zhao sudah ganti baju. Sudah ganti, ya sudah, tidak usah khusus datang bilang. Suruh dia cari tempat duduk. Hei, anak itik jelek ini, toh tetap bebek. Mau berubah jadi apa lagi menjadi angsa. Jangan omong kosong. Bebek jelek, kenapa nggak bisa jadi angsa? Belum pernah SD ya? Gaun custom dari Milan Vina. Kalung eksklusif dari Shiluohua. Apa ini cuma hubungan satu kampung? Yu Wen Yuan, kamu belum pernah pada wanita manapun seserius ini. Wen Yuan, kamu benar-benar mau pergi investasi di desa Shuangshui? Menurutku tadi, apa yang dikatakan Direktur Sun ada benarnya, sangat tidak sepadan. Proyek ini, bukankah kamu yang mengevaluasinya? Iya, aku terlalu kurang pertimbangan. Demi beberapa buah persik harus bangun jalan dulu. Tingkat pengembalian investasinya terlalu rendah. Nggak masalah, kami seluruh warga desa bisa kerja gratis. Cukup dengan alat dan mesin saja. Kamu tahu apa? Kamu pikir bangun jalan itu mudah ya? Selain tenaga konstruksi juga desainer ahli survei perencana proyek pengawas keselamatan dan lain-lain. Anggarannya setidaknya 60 juta. Butuh sebanyak itu? Bukan hanya itu. Keuntungan dari 2.000 pohon persik terlalu sedikit. Buah persik di desamu bukan varietas unggul, harus dicangkok dan dibudidayakan. Desa kami punya hal lain. Desa kami cukup. Investasi itu lihat tingkat pengembalian, bukan bantuan kemiskinan, atau amal. Aku konsultan investasi grup Yuan Shui. Aku nggak akan setujui investasi ini. Wen Yuan, Sudah kubilang. Aku akan kembali dan lihat. Mbak, Bolehkah aku ajak kamu menari? Cantik, sebenarnya mau investasi itu gampang kok, asal kamu dan aku lebih akrab. kurang ajar. Mau apa kamu? Kamu sok suci ya. Gue suka sama lo, itu keberuntungan lo, tahu nggak? Kamu nggak punya malu. Kamu nih, Kamu. Cari mati. Bos Sun, kamu kelewatan. kenapa? Pak Yu, demi seorang gadis desa mau bertengkar denganku? Bertengkar? Aku tidak hanya akan mempermalukanmu, tapi juga menampar wajahmu. Wen Yuan, jangan pukul. Kamu demi seorang teman sekampung. Menyinggung bos besar ini, tidak sebanding. Partner bisnis seperti ini, saya tidak butuh. Bagus. Yu Wen Yuan.
Kamu tidak adil. Jangan salahkan aku jika aku tidak setia. Grup Tianchengku sudah lama berbisnis di utara, pohon besar berakar kuat. Grup Yuan Shui-mu jangan harap bisa kerja di utara lagi. Pergi. Baiklah, Tunggu saja. Mas Wen Yuan, apa aku sudah menyusahkanmu? benar, kamu benar-benar membuat masalah besar, pasar bernilai puluhan miliar di utara semuanya hilang karena kamu. Aku, Kak Wen Yuan. Maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu benar-benar liar, bos. Sebesar itu kamu berani menuangkan air kepadanya, pantas saja dari desa tidak pernah melihat dunia. Cukup. Masalah hari ini. Berhenti di sini. Guo Haitao, Zhao, Suelan, dan Wen Yuan, apa hubungannya? Kenapa tiba-tiba muncul wanita seperti ini? Aku sungguh tidak tahu. Sepertinya dari kampung halaman pokoknya, akhir-akhir ini suasana hati bos selalu buruk. Yu Wen Yuan, apakah ini alasanmu menolakku selama 10 tahun? Tidak bisa, aku juga harus pergi ke desa Shuangshui. Kak Wen Yuan, rumahmu sangat cantik. Ini bukan rumahku. Ini rumahku. Oh iya, tidak ada pembantu di rumah? Aku terbiasa tinggal sendiri. Kamu belum menikah? Apa? Bos sebesarmu masih bisa melajang mahar perempuan kota tentu mahal kan? Kak Wen Yuan, di rumahmu? Di mana bisa memanaskan air? Di kamar mandi ada air panas. Shuelan. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Rindu banget. Mas Wen Yuan, aku juga. Beginikah cara kamu melayani Zheng Sanshui? Jangan dekat-dekat aku. Aku tidak. Hah? Satu batang rokok 70.000? Wah, gila. Anak kecil Yu Wen Yuan ini. Kok bisa begitu kaya? Daftar apa? Siapa yang enggak setuju daftar orang kaya? Itu daftar orang kaya Forbes di seluruh dunia ini. Hanya orang terkaya yang bisa masuk daftar. Dashan kamu bilang dia punya 180 miliar aset. Itu berarti kekayaannya sebanding dengan negara. Jangan omong kosong. Masa sih palsu? Pasti palsu. Dia, Yu Wen Yuan, apa sih dia? Seorang gelandangan yang diusir dari desa. Buta huruf. Kuli angkut pasir. Dia bisa jadi orang terkaya di Yuncheng. Menurutku, desa kita, orang yang paling pantas kaya, harusnya aku, bukan dia. Kau, bocah. Kamu mau ujian S2? Mau kaya juga? Kamu bahkan dari desa ini kamu tidak bisa keluar? Mau kaya apaan? Lihat Wen Yuan. Sekarang dia jadi orang terkaya. Kalau dulu tahu 10 tahun lalu, aku akan mengusirmu dari desa ini. Kepala desa. Di mana putriku? Suelan? Oh, Suelan itu, si Suelan. Suelan? Ditinggal Wen Yuan di situ. Tidak juga katanya. Suruh Suelan tinggal di kota 2 hari, 2 hari lagi, suruh dia antar. Yu Wen Yuan, bangsat. Apa-apaan ini? Ini, Duduk. Wen Yuan ini masih terhadap desa Shuangshui kita. And then, masih dendam? Tidak mungkin secepat ini. Langsung setuju Dashan. Dia bilang apa lagi? Katanya, dia pulang ke desa, mau ziarah ke makam bapaknya. 10 tahun lalu, orang-orang di kompleks keluarga Zheng, semuanya harus untuk ayahnya, berkabung sujud minta maaf. Suruh saya sujud? Mimpi. Kenapa saya harus berkabung? Saya kan bukan marga Yu. Soal urutan keluarga, saya lebih tinggi dari Jiang Wo, kenapa harus bersujud padanya? Diam. Kita sudah seumur hidup miskin. Miskin banget, belum cukup? Semua ikut kata dia. Oke. Tapi Wen Yuan pulang kali ini.
Cuma mau pulang lihat-lihat. Belum setuju secara langsung investasi. Yang penting dia mau pulang akar Wen Yuan, ada di desa Shuangshui. Asalkan dendamnya hilang. Saya yakin dia pasti investasi. Dia, SSL. Oke. Pak Zeng, kau harus pikir matang-matang. Aku pergi kali ini, aku juga bisa lihat Wen Yuan. Dia sama kamu, tidak akan berhenti. Bocah kurang ajar ini. Aku tahu sifatnya ini. Kalau ngotot, seperti keledai, tenang aja. Aku urusin. Bikin dia puas. Pak, istriku masih di tangannya. Kita jangan mau dikalahkan. Takut apa sih? Kan cuma 3 hari. Apa bisa kurang? Iya. Putriku kan kau rebut dari tangannya. Kalau enggak, aku sekarang mertua orang terkaya. Sudah. Gitu aja. Setiap rumah, semua pulang. Siap-siap sambut Wen Yuan pulang-pulanglah. Aku pulang dulu, ya. Tidak berani kehilangan anak, tak dapat serigala desa Shuangshui kita. Bisa berubah, atau enggak. Tergantung cara ini. Sudah siang nih. Yuan jadi datang atau tidak? Seharusnya datang, kan? Datang apaan? Aku lihat dia itu, status orang terkaya. Pasti bohong. Datang, ayo. Masih yang dulu di desa itu, anak nakal? Sekarang benar-benar seperti bos ya. Dulu aku benar-benar hati tertutup lemak babi, kenapa tidak ingat menikahkan Suelan dengannya. Sepertinya tidak terlambat sekarang. Pasangan selingkuh. Berani melakukan hal memalukan di depan umum. Aku. Kalian masih bengong apa? Selamat datang Wen Yuan kembali ya. Ayo bergabung. Selamat datang sambutan hangat. Selamat datang. Bunga sudah layu? Sambutan hangat. Berikan padaku. Betul. Sekarang, Wen Yuan adalah orang yang punya status, pakai ini juga memang tidak pantas. Aku mengerti. Ayah, dulu kau menyuruhku menjauh dari desa Shuangshui. Jangan pernah kembali. Aku selalu mengingatnya dalam hati. Selama ini aku berjuang mati-matian, hanya untuk melepaskan jejak desa Shuangshui Group yang aku dirikan, bernama Grup Yuan Shui. Tapi pada akhirnya, aku tetap kembali. Menteri yang tidak memberantas musuh bukan menteri. Anak yang tidak membalas dendam bukan anak. Desa Shuangshui berhutang padamu. Hari ini aku akan menuntutnya kembali. Berlutut. Ayah, kau lihat? Mereka semua berlutut. Semuanya berlutut untukmu. Dulu di halaman keluarga Zeng penghinaan yang kau terima. Hari ini, Wen Yuan, akan kubalas satu persatu untukmu. Zeng Danian, giliranmu bicara.
Keluarkan hukuman leluhur. Yu Wenyuan, aku jadi kepala desa Shangshui hampir seumur hidupku, tak malu pada leluhur. Hanya saja yang paling tidak bisa kubanggakan, adalah kalian ayah dan anak. Perbuatanku sungguh keterlaluan. Hari ini kau angkat lenganmu pukul sekuat tenaga. Jika aku mengernyitkan alis, aku tak pantas jadi kepala desa Shangshui. Kepala desa. Zheng Danian. Jika aku benar-benar menggunakan cambuk leluhur ini untuk mencambukmu, bukankah itu berarti aku memberi nama baikmu sebagai setia dan berbakti? Tapi, apakah kau pantas? Kau tidak pantas. Dan aturan leluhur ini, apakah pantas disebut aturan keluarga? Apa maksudmu? Jangan. Astaga, ini celaka? Bagaimana ini? Yu Wenyuan, kau gila. Yu Wenyuan. Ini aturan leluhur sudah diwariskan ratusan tahun kau. Kau tegah. Wenyuan, kau bahkan aturan leluhur tidak mau lagi? Dulu di halaman keluarga Zheng, aku diikat di tiang. Ayahku menggunakan aturan keluarga ini, memukulku ratusan ribu kali. Memukulku sampai luka di sekujur tubuh. Kalian saat itu, apakah kalian mengakui aturan keluarga ini? Tapi kamu juga harus mengakuinya aturan keluarga, loh. Jangan lupa kalian yang mengusirku dari desa Shuangshui. Sekarang, aku bahkan bukan anggota klan. Mengakui aturan keluarga macam apa? Yu Wenyuan, apa yang harus dilakukan agar kamu puas? Itu tergantung ayahmu. Saudara Jiangguo, aku tahu kamu suka minum ini. Tapi kamu disiplin. Hanya minum saat hari raya. Hari ini aku traktir kamu minum. Saudara Jiangguo, aku minta maaf padamu. Ayah. Yu Wenyuan, sekarang puas, kan? Maaf ya. Ayahku bermimpi padaku tadi malam. Katanya dia sudah berhenti minum sekarang. Yu Wenyuan, kamu terlalu keterlaluan. Aku keterlaluan. 10 tahun lalu, di halaman keluarga Zheng, apa kalian tidak keterlaluan? Wenyuan, kita semua tetangga satu kampung. Cukup, jangan terlalu jauh. Benar, benar. Diam kalian. 10 tahun lalu. Kalian untuk kami ayah dan anak. Pernahkah kalian mengucapkan sepatah kata? Sekarang, pura-pura jadi orang baik. Mana muka kalian? Free. Belum merasakan penderitaan orang lain. Jangan menyuruh orang lain berbuat baik. Apalagi aku tidak bisa menandingi kedinginan desa air bawah. Lebih tidak bisa menandingi kekejaman desa air atas. Wenyuan, semua kesalahan adalah salahku. Terserah mau dibunuh atau dipotong. Terserah kamu. Zheng Danian, kau tahu selama 10 tahun ini, bagaimana aku menjalaninya? Saat tidur malam, begitu, aku pejamkan mata. Aku langsung melihat pikulanmu, memukul kepala ayahku. Aku ingin memotongmu menjadi ribuan potong. Aku ingin semua orang di desa air kembar mati dengan cara yang kejam. Wenyuan, tapi kau melanggar aturan desa air kembar. Berani kau bersumpah di hadapan leluhur bahwa cara penangananmu dulu tidak ada sedikit pun kepentingan pribadi. Kau ingin anakmu menikahi Zhao Xuelan. Tapi Zhao Xuelan hanya mencintai aku. Benar kan? Benar. Desa air atas dan bawah. Sudah 100 tahun tidak ada kepala suku. Ayahku sangat dihormati di desa air kembar. Dia yang paling mungkin menjadi kepala suku yang dihormati bersama oleh desa air atas dan bawah. Tapi itu akan mengancam wibawamu. Benar atau tidak benar? Benar. Kamu dulu merasa kami berdua, ayah dan anak, menantang posisimu. Jadi kamu tidak bisa menerima kami berdua, ayah dan anak. Tapi 10 tahun telah berlalu. Desa Shuangshui masih tetap desa termiskin di provinsi Nan. Kamu merasa berutang pada leluhur, mulai menyesal, ingin menebus dosa. Ya, ya. Saya Zheng Danian.
Seumur hidup jujur dan lurus tekun dan rajin. Telah memenuhi kewajiban terhadap desa Shangshui, telah memenuhi kewajiban terhadap leluhur. Tapi hanya kepada kalian berdua ayah dan anak. Aku telah berbuat salah. Kamu datang menagih hutang aku akui. Bagus kalau kamu mengaku. Hutang ini, kamu yang membayarnya sendiri. Atau aku yang membantu membayarnya. Aku sendiri yang akan. Jiangwo, kamu melahirkan anak laki-laki yang baik. Di mana-mana lebih baik dariku, aku mengaku kalah. Ayah, cukup. Investasinya tidak kami terima. Diam, Tidak mau terima. ini semua dosa kami. Ayah, Wen Yuan, Sekarang bisa investasi di desa Shuangshui kami, kan? Tidak cukup. Yu Wenyuan kau mempermainkan kami? Bapakmu satu kaki. Mau ditukar dengan nyawa ayahku? Nyawa ayahku murah? Atau bapakmu yang mulia? Yu Wen Yuan. Dulu aku yang ngadu. Kalau ada masalah, hadapi aku. Hadapi aku. Jangan ganggu ayahku. Hebat, ayah dan anak saling membela. Bagus. Kaulah yang harus membayar hutang darah ini. Kalian mau apa? Mau apa? Ayah, tolong aku. Wenyuan. Hutang ada pelakunya, hutang ada yang empunya. Nyawa ayahmu, aku yang membayarnya. Tidak ada hubungannya dengan anakku, Sansui. Pura-pura jadi jagoan? Seluruh desa Shuangshui. Yang paling pengecut dan licik adalah kau. Wenyuan. Nyawa ayahmu. Aku yang membayarnya. Sanshui, lepaskan. Dulu, dia mencelakakanmu. Kau juga sudah membuatnya cacat, satu nyawa tukar satu nyawa, keluarga Zeng dan Yu sudah impas. Jangan. Wen Yuan, kamu tidak boleh seperti ini. Selama bertahun-tahun ini, Danian sudah banyak berkorban untuk desa Shuangshui. Tolong lepaskan dia. Kumohon, lepaskan dia. Kumohon, lepaskan dia. Dulu, jika ada satu orang di antara kalian yang membela saya tidak akan pergi dari desa dengan dendam. Sekarang kalian membela dia. Kenapa saya harus setuju? Wen Yuan, kamu benar. Semua ini salah kami semua pantas dihukum. Desa Xiashui hanya melihat saja, desa Shangshui sangat agresif. Harus dipukul. Apa hubungannya dengan saya? Saya orang luar. Saya dengan keluarga Yu dan Zeng tidak ada hubungan sama sekali. Kamu menjilat orang berkuasa? Oportunis. Kamu tahu bahwa Xuelan dan Wen Yuan sungguh saling mencintai, tapi kamu menjodohkannya dengan keluarga Zeng. Kamu menjanjikan satu gadis kedua keluarga. Harus dipukul. Sebenarnya, yang paling pantas dipukul adalah saya. Saya. Jiangwo pernah ke gunung, pernah sekolah, dan juga bisa pengobatan. Bukan hanya orang di desa Shuangshui, semua mengakuinya, orang-orang di desa-desa sekitar juga menghormatinya. Sama-sama orang desa Xiashui, aku iri padanya. Iri padanya karena dia lebih sukses di luar daripada aku iri karena dia lebih hebat dariku. Bukan hanya itu kan? Benar. Pendapatku sama dengan Danian. Posisi kepala suku sudah lama kosong. Seharusnya Jiangwo adalah yang paling mungkin menjadi kepala suku yang baru, tapi begitu ada kepala suku, wibawaku akan berkurang jadi. Setelah kamu mengalami musibah. Aku punya niat pribadi. Niat pribadi kalian menghancurkan hidupku. Kalian ini memang bersalah padanya, kamu ini. Tahu begitu tidak akan ikut campur. Paman Jiangwo sebenarnya dia baik. Merawat orang sakit jarang minta bayaran setelah dia meninggal. Banyak yang sakit dan meninggal. Aku bersalah pada Jiangwo.
Aku bersalah padamu menyebabkan kamu tidak bisa pulang ke rumah. Berkelana selama bertahun-tahun. Sekarang orang desa sudah tidak tahan, masih harus kamu bantu. Aku. Ini semua dosaku. Hari ini, aku harus memberikan penjelasan padamu. Kenapa? Kenapa kau tidak biarkan aku menebus dosa? Xuelan bilang padaku, 10 tahun ini, kamu setiap King Ming dan Zhong Yuan selalu datang ke makam ayahku. Dosamu sudah tertebus, tapi kau tidak berhak menebus dosa orang lain. Zeng Danian, utang darahmu padaku belum lunas. Kau mati atau tidak? Wen Yuan. Investasi, kami tidak jadi. Kamu cepat pergi. Bapakku selama ini sama kalian. Nggak pelit kan? Demi menarik investasi untuk kalian. Nyawanya hampir habis. Kalian bicara dong. Iya, kami tidak jadi investasi, biar kami tetap miskin. Wen Yuan, anggap saja aku tidak pernah memohon padamu. Kita berhenti sampai di sini. Baiklah. Wah, uang sebanyak ini? Uang yang pernah kulihat seumur hidup kalau dijumlahkan nggak sebanyak ini, banyak uang. Awalnya, uang ini disiapkan untuk investasi di desa Shuangshui. Karena kalian nggak mau? Ya sudah. Wen Yuan, investasimu jangan sampai berkurang ya. Kita kedua desa ini semuanya miskin, sudah miskin bertahun-tahun, sampai hampir nggak bisa masak. Kamu juga dari desa kita, yang sukses di luar kan? Bantu desa kita. Desa kita benar-benar sebentar lagi miskin parah. Bapak, jangan banyak bicara. Kamu jangan banyak bicara. Kamu nggak lihat, keluarga Zeng sekarang sudah jatuh. Kamu lebih sering dengan Wen Yuan, dekat-dekatan. Dengarkan Bapak. Wen Yuan, jangan menyulitkan mereka. Kamu cuma mau balas dendam kan? Hari ini, aku mati di depanmu. Wen Yuan, kamu tidak boleh membunuhnya, utang di antara kalian sudah lunas. Kenapa? Karena Nian Yuan. Wen Yuan, Nian Yuan adalah anakmu. Keluarga Zeng tahu jelas, Zeng Sanshui tidak bisa menerimanya. Itu Zeng Danian yang membesarkan anak itu. Seumur hidup. Sekali mati, semua terlunasi. Siapa Nian Yuan? Dia adalah milik kita. Sudah, jangan bicara. Urusan 2 generasi, jangan biarkan 3 generasi menanggungnya. Kamu bahkan melahirkan anak untuknya. Tampaknya di keluarga Zeng kamu hidup baik ya? Pergi. Orang jahat. Suruh mereka lepaskan ibuku, lepaskan ibuku. Bocah kurang ajar, mencari mati. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan dia. Hanya seorang anak. Kamu adalah Nian Yuan. Iya, aku Nian Yuan. Aku peringatkan kamu jangan ganggu ibuku dan kakekku. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak sopan. Nian Yuan, katakan padaku, kamu berapa tahun sekarang? Aku 9 tahun. Dia 9 tahun. bukannya 10 tahun. Wen Yuan, aku gunakan kenangan lama kita untuk selamatkan nyawa Zeng Danian. Kau tahu betul aku punya dendam besar dengan keluarga Zeng kau. Harus berakhir. Semuanya harus berakhir. Tidak, hari ini aku tidak peduli siapapun. Siapapun yang memohon percuma. Aku mengembara di luar selama 10 tahun. Seperti hantu kesepian. Aku terus naik selangkah demi selangkah. Untuk apa? Untuk hari ini. Orang. Wen Yuan, kalau kau berani maju selangkah lagi, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Kau tahu aku bisa mengatakannya, dan aku bisa melakukannya. Mundur pergi. Kakak Wen Yuan, maaf, aku tidak bisa biarkan kau bunuh Zeng Danian. Bunuh dia, kau akan dianggap tidak bermoral. Saat kau tahu kebenarannya, kau pasti akan menyesal. Investasi di desa Shuangshui. 100 juta, iya. Terima kasih, Wen Yuan, atas kebaikanmu. Uang ini untuk biaya pengobatan ayahmu. Ingat, pergi ke rumah sakit, cari dokter yang baik. Uang ini.
Terima kasih kepada istrimu yang menemaniku 3 hari. Kenapa? Merasa kurang? Tambah 10.000, cukup kan? Yuan, kamu bajingan. Zheng Sanshui, jangan ambil uang kotor itu. Kamu punya harga diri tidak? 50.000? 50.000 rupiah? Seumur hidupku, belum pernah lihat uang sebanyak ini. Semua milikku. Sudahlah. Kita antar ayah ke rumah sakit dulu. Dia terluka parah. Ayo. Kamu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Zheng kami, sampai jadi begini. Masih bergaul dengannya, kamu malu muka aku belum cukup. Wen Yuan, saya benar-benar tidak menyangka, kamu bisa investasi 1 miliar. Kali ini, kita semua tidak sia-sia berlutut. Saya sudah tahu, kamu orang yang berbudi luhur. Pak Dashan, orang kampung kita menjunjung aturan. Perseteruan sudah selesai, nggak usah dipikirin lagi. Betul, ayo, saya mewakili kampung berterima kasih padamu. Ayo. Direktur, ayam dan bebek ini adalah sesajen. Mana ada orang makan sesajen? Saya sudah panggil juru masak, sedang di jalan. Sebentar lagi sampai. Kamu nggak paham. Ini semua adalah makanan khas kampung. Biasanya saat hari raya, nggak pernah dapat makan. Hanya saat selesai upacara leluhur, baru bisa makan daging. Saat itu, benar-benar hidangan lezat. Ambil. Bagikan ke semuanya. Baik. Wen Yuan, aku punya rahasia jadi kaya. Kalau aku bilang, pasti kamu tertarik? Bilang dong. Di hutan di timur kampung kita, semua pohon kayunan. Barang itu, bikin perabot 100 tahun gak rusak, kamu buka pabrik kayu, pasti kamu kaya raya. Oh ya, ide ini aku yang kasih ke kamu. Nanti kalau kamu sudah untung, jangan lupa sama aku. Tidak bisa. Atasan tidak izin tebang pohon, menebang pohon itu ilegal. Takut apa? Desa-desa di sekitar sini, desa mana yang nggak mencuri tebang? Kita cuma perlu tebang diam-diam, jaga kerahasiaan. Nggak masalah. Desa Shuangshui miskin banget, tapi nggak tebang pohon. Aku baru datang. Terus bikin semua orang masuk penjara? Betul. Semua orang akhirnya nggak salah lihat orang. Ayo, minum. Direktur, maaf, kalau boleh jujur, di kampung ini selain beberapa pohon persik, memang nggak ada barang berharga. Anda investasi 1 miliar, benar-benar kasih uang gratis ke mereka. Coba cicipi air dari desa Shuangshui. Bukankah ini mata air desa? Apa yang istimewa? Air ini manis sekali, aku belum pernah minum air seenak ini. Inilah desa Shuangshui, hal yang paling terkenal, yang telah menghidupi desa ini selama ratusan tahun. Kalau ini dikemas menjadi air mineral premium, pasti akan laris. Pohon persik adalah proyek bantuan, pabrik air mineral adalah proyek investasi. Kamu yang urus saja. Ya. Wen Yuan, itu pabrik air mineral, sekarang pasti kekurangan tenaga kerja, kan? Lihat, dengan hubunganku dengan Xuelan, apa kau tidak bisa memberiku pekerjaan yang agak layak? Zhao Xuelan menikah dengan Zheng Sanshui, apa hubungannya denganku? Orang malas sepertimu, memberimu pekerjaan penjaga pintu pun terlalu banyak. Begitu katanya. Tapi dulu kau menendang. Sanshui sampai lumpuh, aku, putriku Xuelan kemudian, hidup menjanda. Beberapa hari lagi aku akan menyuruh Xuelan bercerai dengannya, lalu menikah denganmu. Lumpuh? Jangan sembarangan bicara. Orang yang lumpuh, bagaimana bisa punya anak? Anak itu bukan anak Sanshui. Lalu anak siapa? Ini. Semua fitnah. Jangan percaya, jangan percaya. Katakan. Ini. Begini ceritanya. Ada desas-desus, katanya anak ini anak Zheng Danian. Mana mungkin? Kita bicarakan yang lain dulu. Danian, dia laki-laki sejati. Bahkan tentang
Hubungan mesum mertua dengan menantu ini, mana mungkin dia melakukannya? Bukan? Zhao Xuelan, sepertinya selama ini di desa kau tidak sedikit menimbulkan gosip ya. Cepat bayar biaya medis, ayah. Jangan boros. Uang harus disimpan untuk berobat. Saya mengerti. Ku dengar. Yu Wenyuan ada di desa, mendirikan sebuah siaran langsung jual hasil gunung, dan juga buka pabrik air mineral. Bahkan Yudasan pun jadi manajer pabrik. Hanya keluarga kita Zeng yang tertinggal. Masih dendam pada keluarga kita. Tidak apa-apa. Pohon persik kita cukup untuk menghidupi keluarga kita. Kalau dia tidak mau terima, aku akan minta tolong, ayahku. Sungguh, kamu menderita. Bayangkan dulu kalau kamu ikut Wenyuan, sekarang bukankah kamu jadi istri direktur utama dari grup triliunan? Setiap orang punya nasib masing-masing. Orang sebaik kamu tidak seharusnya bernasib begini. Zeng Sanshui, kamu pergi kemana? Tadi perawat datang lagi menagih biaya. Kenapa kamu tidak pergi membayar? Mana uangnya? Mana uang 50.000 itu? Aku sudah habiskan untuk belanja. Kamu masih punya berapa? Sudah habis sama sekali. Apa? Itu biaya operasi ayah? Sekarang bagaimana? Kalung ini. Itu pemberian Yuan, kan? Kelihatannya mahal, ya? Mau apa kamu? Kembalikan padaku. Kamu masih punya muka minta? Kalau bukan karena kamu, apa aku jadi cacat begini? Tentu saja, pergi berobat. Uangnya ditipu orang sampai habis. Semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Bunuh kau. Aku bunuh kau. Berhenti. Sekarang kakimu patah. Aku tidak takut padamu. Bunuh kau. Kembalikan padaku. Kok? Barang pemberian Yuan. Sayang banget ya. Kamu 3 hari lagi sama dia. Kamu bakal balikan lagi. Kembalikan kalungnya padaku. Oke. Aku kasih. Aku kasih. Kan udah aku kasih. Masih mau minta balik, enak aja. Sungguh malang. Sungguh malang. San Shui. Dia udah nggak bisa ditolong lagi. Kamu dan Yu Wenyuan pulang ke kota saja bawa Nian Yuan juga. Pak, jangan bilang gitu, Pak. Nian Yuan. Dia masih harus mendampingi Bapak. Kaki saya juga patah. Sudah nggak bisa mukul dia lagi San Shui ini. Cepat atau lambat dia akan memukul kalian berdua sampai mati. Nian Yuan adalah anak yang baik, dia mirip Jiang Wo. Dia punya bakat belajar yang bagus. Di desa ini akan terhambat. Yu Wenyuan bisa memberinya kondisi yang baik. Sekarang, Yu Wenyuan sangat membenciku. Bicara begini apa gunanya? Setelah aku keluar rumah sakit, aku sendiri akan menemuinya dan bicara. Harimau ganas pun tidak memakan anaknya sendiri. Aku percaya. Yu Wenyuan pasti akan setuju, tapi kamu jangan bilang dulu ke Nian Yuan ini butuh proses. Nanti saja. Aku cari dulu uang untuk bayar biaya operasi Bapak. Sekarang kemana lagi mau pinjam uang? Siapa yang mau pinjami? Nggak usah diobati. Bantu aku bangun pulang. Pulang. Nggak usah diobati. Yu Wenyuan. Kok kamu datang?
Aku mau pinjam uang. Bukankah aku sudah kasih kalian 50.000 kurang? Bukan begitu. Zheng Sanshui kena tipu. Uangnya habis. Sekarang, rumah sakit mendesak kami untuk bayar biaya operasi. Biaya operasi gampang. Tapi, kamu harus bayar dengan sesuatu. Apa? Malam ini kamu harus menginap di sini. Kamu rela berkorban demi keluarga Zheng. Sungguh? Tapi kamu salah sangka. Aku tidak sampai segitu laparnya sampai tidur dengan wanita bersuami. Aku mengerti. Kamu sengaja menyuruhku menginap. Hanya untuk menodai nama baikku. Supaya Zheng Sanshui punya alasan untuk menyiksaku. Supaya orang-orang di desa menggunjingku. Kamu masih sepintar dulu. Apa kau benar-benar begitu membenciku? 10 tahun lalu. Aku di tempat biasa menunggumu semalaman. Tapi yang datang adalah orang-orang dari desa Shangshui. Kamu yang memberitahu mereka keberadaanku. Kamu yang mengkhianatiku. Karena kamu memilih keluarga Zheng. Kamu harus terima akibatnya. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak mengkhianatimu. Bukan begitu. Dengar penjelasanku. Ya, jelaskan padaku. Iya. Mereka memaksaku. Jadi kau nikah dengan Zheng Sanshui. Dan melahirkan anak untuk keluarga Zheng. Kak Wen Yuan bukan. Di mana kalungmu? Aku kehilangannya. Pasti diambil Zheng Sanshui kan? Maaf. Dia sering memukulmu. Kalau lagi bad mood. Sakit? Zhao Xuelan. Ini semua pilihanmu sendiri. Kau pantas. Hai Tao, aturkan perawatan untuk Zheng Danian. Cari dokter yang baik. Siap. Kak Wen Yuan, alasanku tetap di keluarga Zheng. Adalah untuk melahirkan anak kita, Nian Yuan. Setelah kau pergi dulu, ayahku memaksaku menikah dengan Zheng Sanshui. Awalnya aku ingin saat menikah, bunuh diri. Tapi aku menemukan, aku hamil anakmu. Kak Wen Yuan. Aku tidak menyalahkanmu. 10 tahun ini, kau lebih menderita dari kami berdua. Tapi, setelah kau tahu kebenaran, apakah kau akan menerima Nian Yuan? Pak, ada yang bisa dibantu? Di sini, menerima kalung? Ini toko barang mewah, hanya menerima kalung merek mewah. Kalung biasa tidak kami terima. Ini edisi khusus Siluohua. Tunggu sebentar, saya akan segera hubungi Direktur Yang. Sudahlah. Saya tidak jadi jual. Jadi kamu yang mau jual kalung? Coba lihat. Ini kan yang Wen Yuan kalung yang diberikan kepada Zhao Xuelan? Curian? Rampasan? Ini milik istriku. Zhao Xuelan istrimu? Kamu kenal Xuelan, kalian berdua? Kenapa kamu memukul orang? Aku tidak peduli bagaimana kalung ini didapat, tapi menjual barang curian itu ilegal. Kamu pergi sendiri atau aku panggil polisi? Kamu memukul orang? Berani-beraninya kamu memukul orang? Kalian orang kota suka mengintimidasi. Jalan, kok tidak lihat mata? Di kota terlalu berbahaya. Aku mau pulang ke desa Shuangshui. Desa Shuangshui? Agak menarik. Sungguh, dulu di timur sungai, kini di barat.
Tak menyangka Wen Yuan sekarang begitu sukses. Benar sekali, aku sudah tahu seharusnya menikahkan putriku dengannya. Sekarang, direktur perusahaan air mineral ini, mana bisa jatuh ke tangan Yudashan itu? Mobil dari mana ini? Kampung kita selama beberapa generasi belum pernah seramai ini. Ayo lihat. Ayo. Ayah mertua, selamat pagi. San Shui, kamu naik mobil siapa ini? Wen Yuan, aku tahu kau di dalam, keluar. Pagi-pagi begini, kau menggonggong apa? Wen Yuan. Orang kaya tidak hanya kau. Orang kaya di kota banyak sekali. Lihat tidak, mobil bukan hanya kau yang punya. Investor juga tidak hanya satu. Aku pergi ke kota kali ini, bertemu dengan penolongku. Dia punya mata jeli, memutuskan untuk berinvestasi padaku, dan bahkan investasi besar-besaran. Direktur Yu, lama tak jumpa, apa kabar? Kukira siapa? Ternyata Bos Sun. Bukankah kau tidak sudi pada desa Shuangshui kami? Pandangan Direktur Yu aku percaya. Bahkan jika hanya minum kuah, pasti kental rasanya. Wen Yuan. Kekayaan Bos Sun tidak kalah denganmu. Dengan dia menjadi pelindungku. Cepat atau lambat aku akan melampauimu. Menjadi orang terkaya di negeri ini, bahkan orang terkaya di dunia. Bagus. Kalau begitu aku harus ucapkan selamat duluan. Hari ini aku datang, bukan untuk mendengar ucapan selamatmu. Aku datang untuk memberitahumu. Cepat atau lambat, suatu hari, aku akan menginjak-injakmu. Saat itu tiba, aku akan menjadikanmu pelayanku. Setiap hari, kau harus membersihkan kotoranku. Katakan lagi, kalau itu benar-benar terjadi. Hari itu tidak lama lagi. Apa yang bisa dilakukan Wen Yuan, aku juga bisa melakukannya. Aku juga tidak kalah darimu. Aku hanya kurang kesempatan. Sekarang, kesempatan itu datang. Nona Zhao juga ada di sini. Wen Yuan. Istriku, kenapa keluar dari kamarmu? Kalian berdua. Saat kau sibuk mencari investasi, aku menjaganya semalaman. Aku semalaman tidak ada. Kau tidak tahan kesepian? Ya, dasar tidak tahu malu. Kau masih tahu malu? Kau menghabiskan biaya pengobatan ayah dan merampas kalungku. Mana uangnya? Di mana biaya pengobatannya? Sudahlah. Hari ini aku senang, tidak akan mempermasalahkan denganmu. Pergi, pulang dan masak, untuk menjamu tamu penting. Wen Yuan. Cepat atau lambat aku akan menginjak-injakmu. Bos Sun, silakan ke sini. Pak Sun, kau mau menerimaku? Sungguh seperti orang tua keduaku. Aku habiskan. Zheng Sanshui, aku kesini bukan untuk minum denganmu. Kayunanmu yang kau bicarakan kemarin. Apakah itu benar-benar bisa diandalkan? Tentu saja bisa diandalkan. Di sini, bukan hanya kayunanmu berusia 100 tahun. Yang 1000 tahun pun ada. Kalau begitu, aku harus melihatnya dengan saksama. Sen, kau akan menjadi kaya. Kaya raya. Pak Sun, pohonanmu yang satu ini, berapa harganya? Di sini adalah kayunanmu emas berkualitas tinggi. Dan lagi, berdasarkan lingkaran tahunnya, satu pohon, setidaknya bernilai angka ini. 10.000? 100.000? Masa iya 1 juta? 10 juta. Bukan. Pak Sun, ini cuma kayu biasa. Mana mungkin semahal itu? Apa kau tidak salah? Hah? Ini adalah gelang kayunanmu. Tapi, semua dari ranting kecil. Ini juga layak dijadikan manik-manik. Tapi kau tahu berapa harga benda ini? Tidak tahu. 100.000. Hanya kayu sebanyak ini. Seharga ini? Dengar ya, kayunanmu ini, setelah ditambang habis, batang utamanya dibuat jadi mobil, lalu seperti ranting dan serpihan, dibuat jadi barang antik, terus dikasih semacam obat kimia, dibuat tua. Jadi, kayunanmu tua, harganya itu naik berlipat ganda. Di Dongsan kita, semua pohonanmu
Kalau semuanya ditebang, kita benar-benar bisa buang air besar di kepala Yu Wenyuan. Menurutmu, apakah kamu tidak takut Yu Wenyuan merebut bisnismu? Dia sok suci, katanya hal ilegal, dia nggak mau lakuin. Juga nggak izinin orang lain tebang nanmu. Tapi, dia nggak mau kaya. Ya udah kita yang diuntungin. Kalau menebang pohon ilegal, masa kamu nggak takut? Desa Shuangshui tempat terpencil. Siapa yang peduli? Tapi kalau penduduk nggak ngizinin, Bapakku kepala desa. Siapa yang berani urus urusanku? Siapa yang berani lapor? Biar dia di desa Shuangshui, nggak betah. Oke, kalau begitu begini, kita harus lebih hati-hati. Kita istirahat siang, tebang malam, subuh langsung angkut semua. Semua ikut Pak Sun. Makanan sudah siap. Kalian makan, kalau kurang, masih ada di panci. Turunlah. San, istrimu benar-benar cantik alami, bagaikan bunga teratai. Tuan Sun, terlalu memuji. Jangan bercanda. Maksudku apa? Kamu belum tahu? Sudah tahu? Tuan Sun, itu istriku. Sudah punya uang, kamu masih takut tidak bisa mencari istri? Zheng Sanshui, aku mengeluarkan banyak uang dan tenaga untuk berinvestasi padamu. Begini caramu membalas budiku? Sudah, kalau begitu aku berhenti. Baik. Setengah jam lagi. Kamu pergi ke kamar sebelah. Jangan lupa tutup tirai. San, aku benar tidak salah pilih kamu. Berani mengambil, berani melepaskan, kamu hebat. Kemari, berikan padaku. Tidak tega pada anak. Tidak dapat serigala. Tidak tega pada istri. Tidak bisa menjadi orang terkaya. Nian Yuan, kenapa kamu selalu tidak bisa bedakan An dan Ang? Tidak bisa bedakan nasal depan dan belakang. Guru Gao kita mengajarnya seperti itu, kata teman-teman sekelas. Dia cuma lulus SD. Banyak pengetahuan tidak bisa. Siapa yang suruh kalian tidak hormati guru? Ulurkan tangan. Kenapa kamu pukul anak? Kualitas guru di desa itu memang tidak bagus. Istri, kamu capek. Minumlah air minum impor. Beri Nian Yuan minum. Dia belum pernah minum. Aku punya. Nian Yuan, pergi. Kerjakan PR di sebelah sana. Aku mau bicara dengan ibumu. Ayo. Pergi kerjakan PR di sana. Suelan. Aku. Tidak seharusnya aku mengambil kalungmu. Tapi aku tidak ingin kamu menerimanya. Barang milik Yu Wenyuan. Meskipun kita miskin. Tapi sebagai manusia harus punya harga diri. Iya kan? Dulu aku yang tidak mau menyerah. Sekarang, sudah bertemu. Dia juga sudah punya pasangan. Aku juga harus menjalani hidupku sendiri. Nian Yuan, pergi. Kerjakan PR di kamar kakek. Kalau belum selesai, jangan keluar. Apa kamu dengar? Pergi. Kenapa aku kepanasan begini? Bu, kamu kenapa? Pergi. Suelan, kamu tidak apa-apa. Ayo, aku tuntun kamu istirahat. Zheng Sanshui, kamu bajingan. Kamu tidak pantas jadi manusia. Pergi. Sanshui, aku memang tidak salah lihat kamu. Kerja bagus. Mulai sekarang, kamu adalah dari grup Tianchengku Proyek Desa, Shuangshui Presiden Proyek. Aku jadi presiden. Bos Sun,
Santai saja ya, aku tutup pintunya untukmu. Cantik. Kau menyiramku di pesta pedas banget. Kuat. Aku suka. Aku pasti tidur denganmu hari ini. Sun Tiancheng, kau bosan hidup? Yu Wenyuan, kenapa kau pukul aku? Ini istrimu? Suami orang lain sudah setuju. Kenapa kau pukul aku? Bajingan, berani macam-macam di desa Shuangshui? Kau bosan hidup? Wen Yuan, aku sakit. Siapa yang buka pintu? Kalau ada yang lihat, aku malu. Yu Wenyuan, kenapa kau di sini? Kau anak nakal, kau yang mengadu ya? Kau anak yang tidak tahu terima kasih. Kau masih laki-laki. Yu Wenyuan, kau mau bawa istriku, kemana? Kembalikan istriku. Paman jahat, apakah ibuku sakit? Perlu panggil dokter? Paman jahat, apakah ibuku sakit ya? Perlu panggil dokter? Gak apa-apa. Ibumu cuma agak tidak enak badan. Istirahat sebentar nanti sembuh. Nian Yuan, ini uang saku buat kamu. Kamu ke warung di mulut desa, beli sesuatu. Uangnya kebanyakan. Aku ambil 1 lembar. Buat beli susu untuk kakek saja. Kamu mendidik anak dengan sangat baik. Dibanding Zheng Sanshui, brengsek itu sangat jauh berbeda. Nanti biar dia datang ke sini. Aku akan memberinya masa depan yang baik. Kak Wen Yuan, aku sangat tidak enak badan. Aku kepanasan. Seperti ada banyak semut kecil merayap di tubuhku. Tolong tangkap semutnya ya. Selama ini, seberapa banyak penderitaan yang kamu alami? Tadi, kamu yang minta padaku. Aku tahu. Kamu tidak perlu bertanggung jawab. Begini. Kamu tidak boleh pulang, tinggal di sini saja. Aku kebetulan butuh seorang pembantu. Kamu tinggal saja di sini, cuci baju, masak, dan bayar hutang. Kamu? Apa kamu khawatir aku mengalami kecelakaan lagi? Jangan mimpi. Aku cuma khawatir kamu tidak bayar hutang. Oh ya, Nian Yuan masih perlu belajar. Kalau dia mau sekolah di kota, ya pergi ke kota. Kalau mau sekolah di desa, juga boleh. Lagi pula aku sudah bangun sekolah baru. Guru-gurunya juga semuanya guru dari sekolah ternama. Terima kasih. Aku lapar. Sudah waktunya masak. Baik. Direktur, uji kualitas air lulus. Tapi, setelah diperkirakan, investasi 100 juta, tetap akan rugi lebih dari setengahnya. Dari Departemen Investasi, mereka semua menolak investasi ini. Jangan pedulikan mereka, lanjutkan saja. Selain itu, undang beberapa ahli untuk survei. Lihat apa lagi proyek yang bisa dikembangkan. Baik. Oh ya. Cari seseorang untuk memperbaiki tempat tidurku. Baik. Bu, kenapa kita harus tinggal di rumah paman jahat ini? Nian Yuan, jangan panggil dia jahat. Panggil Paman Wen Yuan. Baiklah. Dari semua keluarga Zheng, aku hanya suka padamu. Bagaimana kalau kamu jadi anak angkatku? Aku tidak mau. Tempat sialan apa ini? Mobilnya juga rusak. Sudah berjalan belasan kilometer di pegunungan. Tidak ada satupun orang. Potong sampai akar. Kau buang 1 inci, itu berarti buang ratusan ribu. Ada orang. Halo, permisi. Ya, ini kau? Bos perempuan dari kota.
Datang ke tempat sialan seperti ini? Bagaimana? Ketahuan. Bagaimana? Tentu saja harus dibungkam. Aku tidak melihat apa-apa. Cantik. Jangan lari. Aku bukan orang jahat. Orangnya mana? Kok tiba-tiba hilang? Dia dari kota. Pasti tidak jauh. Ayo kita lihat ke sana. Aku kaget setengah mati. Orang-orang di sini kok brutal banget sih? Kamu pasti melihat sesuatu yang memalukan dari mereka. Apa sih yang memalukan? Kan cuma nebang pohon. Aduh, tidak baik. Mereka menebang kayu pohon. Kamu kenapa di sini? Beberapa hari ini jamur-jamur mulai tumbuh, Kak Wenyuan. Paling suka makan jamur. Tidak ada di sana. Apa dia bersembunyi? Pasti dia bersembunyi. Cari terpisah. Siapa? Aku. Kamu kenapa di sini? Aku mau cari jamur. Apa? Mau kasih kakakmu Wenyuan ya? Mulut kotor. Apa kamu lihat seorang wanita? Aku tidak. Jangan pergi ke Yu Wenyuan lagi. Ikut aku pulang. Kau demi kekayaan dan kehormatan, bahkan martabat sebagai lelaki kau buang, masih punya muka memintaku pulang bersamamu. Suelan. Aku hanya hilaf sesaat. Aku janji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Asal kau ikut aku pulang, aku akan membuatmu hidup mewah. Aku akan segera kaya. Kau pikir Yu Wenyuan akan setuju? Yu Wenyuan, cepat atau lambat kau akan kusuruh berlutut, memanggilku kakek. Nona Zhao. Mau kemana ini? An. An adalah bunyi sengau depan. Ang adalah bunyi sengau belakang. Kecilkan sedikit mulutmu. An. Wenyuan. Rong. Bagaimana kau bisa datang? Suelan dia. Apa yang terjadi? Sun Tiancheng mencuri kayunanmu, ketahuan olehku, ingin membunuhku, Suelan dia untuk menyelamatkanku, mereka tangkap dia. Hai Tao. Kumpulkan semua orang ke sini. Aku akan menyingkirkan Sun Tiancheng. Biang kerusuhan ini. Pak Direktur, kita tidak punya orang lagi untuk dikerahkan. Orangnya mana? Jalannya sangat rusak, konvoi kita macet di jalan, aku suruh mereka pergi menyelamatkan. Tidak ada orang, ya sudah. Aku turun tangan sendiri. Aku juga. Bos. Bisakah, jangan menyusahkan istriku. Aku takut jadi jomblo. Hanya seorang wanita. Apa yang perlu dirindukan? Pergi ke kota. Kamu bisa dapat sebanyak yang kamu mau, tahu? Ya. Nona Zhao. Pasti kamu tahu apa yang kita lakukan di bukit belakang. Kamu pasti sudah sangat jelas. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nona Zhao, kamu orang pintar. Perempuan yang kabur itu, pergi kemana? Kamu bilang padaku. Aku janji tidak akan menyusahkanmu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak melihat orang lain. Karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku. Tidak meninggalkan masalah. Kemari. Berhenti. Sun Tiancheng, apakah yang saya berikan tempo hari belum cukup untukmu? Kamu masih berani menyentuh anak buahku? Yu Wenyuan. Jangan pura-pura lagi. Mana anak buahmu? Mereka tidak ada di desa. Sekarang kamu hanya komandan tanpa pasukan. Mengerti kan? Wenyuan, cepat pergi. Mereka banyak orang. Wanita bodoh. Sudah kubilang jangan keluyuran. Bos, orang yang menemukan kita menebang pohon. Ya dia. Kebetulan ya, ini kan. Buyang kita. Gimana? Tahu bisnis ini. Mau ikut main? Kayunanmu itu bisnis yang menguntungkan, mau pertimbangkan? Pertimbangin apaan? Pulang kampung untuk memimpin desa makmur, bukan untuk memimpin desa masuk penjara.
Desa Shuangshui lebih baik mati miskin daripada menebang liar. Aku tidak bisa memulai ini. Karena kalian keras kepala, jangan salahkan aku. Hari ini aku akan mengubur kalian semua di sini. Mulai sekarang, Provinsi Nan akan menjadi wilayahku. Serang. Wen Yuan, cepat, pergi. Sudah lama tidak menggerakkan badan. Dulu aku di proyek kita yang paling jago berkelahi. Sialan. Kenapa? Direktur utama begitu jago bertarung. Dia dulu adalah yang paling jago bertarung di desa kami. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sun Tiancheng datang ke desa Shuangshui untuk membuat masalah. Kamu datang ke tempat yang salah. Berhenti. Biarkan Bos Sun membawa Nanmu pergi. Kenapa aku harus dengar kata-katamu? Baik. Baik. Berhenti. Kamu pikir aku tidak tahu? Kalian berdua masih saling mengingat satu sama lain. Bukan? Demi dia. Kamu rela melakukan apa saja. San, aku memang tidak salah. Lihat kamu ini. Kamu sudah berhasil memegang kelemahan Yu Wenyuan. Biarkan Bos Sun pergi. Zhang Sanshui, kamu bajingan. Kamu tahu tidak apa yang sedang kamu lakukan? Aku sangat tahu. Bos Sun adalah penolongku. Dia bisa membawaku terbang tinggi. Aku tidak mungkin membiarkan kalian menahannya. San, sungguh tidak salah lihat kamu. Begini saja. Aku pulang ke kota dulu. Lalu, di perusahaanku posisi wakil direktur. Akan aku berikan padamu. San. Bos, kamu tenang saja. Zhang Sanshui. Sun Tiancheng tidak bisa diandalkan. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu mau uang, aku bisa memenuhinya. Pabrik air minum untukmu. Bagaimana? Yang kuinginkan adalah kekayaan 100 miliar. Orang terkaya di negeri ini. Bisakah kamu memberikannya? Asalkan kamu melepaskan Xuelan, semua bisa dibicarakan. Jangan banyak bicara. Berlutut. Minta maaf. Mau berlutut atau tidak? Baik. Aku berlutut. Jangan. Jangan berlutut untuknya. Kak Wen Yuan, aku tidak pantas. Aku tidak pantas. Kamu begitu baik padaku. Kamu begitu bangga. Begitu mulia. Demi aku berlutut untuk bajingan ini. Maaf. Xuelan. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Dulu semua karena aku bertindak gegabah. Menghancurkan 10 tahun masa mudamu. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu membencimu karena tidak mau melarikan diri denganku dan memanggil orang-orang dari desa Shangshui untuk menangkapku. Aku sengaja di depan orang merusak nama baikmu hanya untuk melampiaskan amarah. Tapi, kamu dari awal sampai akhir tidak pernah salah. Yang salah adalah aku. Maaf. Aku tidak menyalahkanmu. Melarikan diri, ya? Hari itu, ketika dia baru pulang, langsung tertangkap basah. Masih ingin melarikan diri. Apa? Aku telah salah sangka pada Xuelan selama 10 tahun. 10 tahun. Jangan. Kak Wen Yuan? Nona Yang. Kak Wen Yuan. Kamu masih mengingatnya, aku bunuh kamu, bajingan. Jangan sentuh ibuku. Bocah, kau cari mati. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku bunuh dia. Anjing itu anakmu? Kalau mau bunuh, bunuh saja. Apa hubungannya dengan kami? Jangan. Dia bukan anakku. Lalu dia anak siapa? Dia anakmu. Tidak disangka, kan? Saat Zhao Xuelan baru menikah, sudah hamil. Saat itu, ketika dia baru menikah, setiap hari ribut mau mati. Kalau tidak tahu dia hamil, dia tidak mungkin hidup tenang dengan saya selama 10 tahun ini. Zhang Sanshui, jangan bicara lagi. Kumohon, jangan bicara lagi. Aku sudah membesarkan anak laki-lakimu selama 10 tahun. Dia bahkan sekalipun tidak pernah membiarkan aku menyentuhnya. Kau menjaga kesucianmu untukku selama 10 tahun.
dan juga membesarkan untukku anak laki-laki berusia 10 tahun. Jadi, kau tidak mengizinkanku membunuh Zheng Danian. Itu karena Zheng Danian menjaga rahasia ini, melindungi kalian. Yuan, kau membuatku tidak punya keturunan, tidak bisa menjadi laki-laki. Aku juga membuatmu tidak punya anak laki-laki. Jangan. Zheng Sanshui, perempuan dan anakku, jangan coba-coba menyakiti. Nian Yuan, kau tidak apa-apa? Nian Yuan? Ternyata nama ini untuk mengenangku. Maaf, aku terlambat pulang. Nian Yuan, panggil ayah. Ayah! Hai Tao, segera umumkan. Tangkap Sun Tiancheng habis-habisan. Tidak usah. Berani datang ke desa Shuangshui kami? Dia pikir bisa kabur? Sudah ku tetap tangkap, ku berhenti lari kamu? Aku sudah kirim orang ke kantor polisi, berani menebang pohonan? Tunggu saja seumur hidup membusuk di penjara. Kak Wen Yuan, makanlah ini jamur favoritmu. Aku susah payah memetiknya. Payung merah batang putih. Aku takut habis makan langsung rebah. Aku sudah masak sampai matang sekali. Paling parah. Aku temani kamu rebah. Baiklah. Kak Wen Yuan. Maaf mengganggu. Nona yang tinggallah. Ini? Kalian kenal? Tentu kenal. Giok naga. Di desa kami banyak sekali. Ini batu giok pasir kuning yang mahal. Nilai pasarnya sangat tinggi. Investasimu bukan hanya balik modal, tapi juga untung besar. Batu ini bisa dijual? Kalian lama tak jumpa, aku pergi dulu. Nona yang kukatakan tinggal berarti sungguh ingin kamu tinggal. Aku menunggu Kak Wen Yuan 10 tahun. Kau juga menunggunya 10 tahun. Kita sudah tidak muda lagi. Jangan ribut lagi. Terima kasih, Kak. Duduk. Ayo coba cicipi. Hah? Guo Haitao. Berani kamu duduk di meja? Anjing kita kok bisa bicara? Sepertinya bertanya jamurnya enak apa tidak. Ada peri. Berani kamu duduk di meja? Anjing kita kok bisa bicara? Ada peri.